Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini judulnya adalah langit tembaga versus langit terbuka. Di bagian pertama dari seri khotbah ini kita sudah belajar ya sekelumit tentang langit tembaga. Tetapi mari kita lihat hari ini lebih dalam dan menyeluruh. Sungguh-sungguh kita bisa mengalami kuasa Allah dalam hidup kita. Kita baca Ulangan 28 ayatnya yang ke-23. Buat saudara yang tidak familiar dengan istilah langit tembaga dan mungkin berpikir apa artinya ya. Mari saya bacakan buat saudara, ini kata firman Tuhan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah, kalau Anda masih ingat minggu lalu khotbahnya secara lebih mendetail kita belajar tentang yang namanya tanah besi. Hari ini kita akan belajar fokusnya tentang langit tembaga. Apa yang terjadi ketika seseorang hidup di bawah langit tembaga? Kita buka di dalam Hagai 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Kenapa kok ditulis menahan? Karena ketutup. Itu yang disebut langit tembaga. Harusnya kalau nggak ada tembaga itu, embun itu datang. Bisa menyegarkan, bisa membasahi. Harusnya kalau langitnya nggak tertutup, ada hujan yang turun. Tapi karena ketutup, ditulis di sini, langit menahan embunnya. Coba Anda lihat itu. Dan bumi menahan hasilnya, ayat yang ke-11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Karena nggak ada embun. Karena nggak ada hujan. Yang terjadi kering kerontang. Banyak orang dalam keadaan kering kerontang. Secara spiritual, secara kehidupan rohaninya, secara imannya, sukacitanya, secara pekerjaannya, keuangannya. Kering kerontang. Lihat ini. Kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Berapa banyak orang yang hidupnya semuanya kayaknya kering semuanya. Dalam pekerjaannya kering kerontang, di dalam secara emosionalnya kering kerontang. Ngerjain apa-apa ini gagal, itu gagal. Semuanya kayaknya kering semuanya, ditulis di dalam itu. Tanpa sadar, kita hidup di bawah dimensi langit tembaga. Nah, beda sekali. Orang yang sama ketika masih hidup di bawah dimensi langit tembaga, dibandingkan orang yang sama, bahkan mungkin pekerjaannya sama, tetapi Tuhan sudah membukakan tingkap langit dalam hidupnya. Itu hasilnya akan beda, sukacitanya akan beda, progresnya akan beda, kemenangannya akan berbeda. Karena itu saya berdoa melalui firman Tuhan ini. Tuhan akan bawa setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini untuk berpindah dari langit tembaga pada langit terbuka. Sehingga mulai hari ini tidak ada lagi yang menahan berkat. Semua mulai hari ini sungguh-sungguh anugerahnya dicurahkan dalam hidup saudara. Nah, tapi kita harus ngerti dulu bedanya ya antara langit tembaga dan langit terbuka. Yang pertama, dalam hubungan pribadi sama Tuhan. Tahukah saudara kalau orang hidup di bawah langit tembaga, seolah-olah kayak gak ada hadirat Tuhan, gak ada penyertaan Tuhan. Kita berdoa dan tidak ada jawaban doa yang daripada Tuhan. Itu yang dialami oleh Raja Saul gara-gara ketidaktaatannya yang terus menerus. Alkitab mengatakan roh Tuhan undur daripada Saul. Perkenanan Tuhan diambil dari Saul. Dan sejak saat itu beda semuanya. Sejak saat itu dia berdoa, Tuhan tidak menjawab. Dia berseru minta petunjuk, tidak ada petunjuk. Sampai dikatakan di Alkitab, dia datang kepada dukun untuk meminta petunjuk. Dan dia ngomong karena doa dan kosong semuanya. Kayak memang itu ditarik begitu, nggak ada apapun sama sekali di situ. Karena langit tembaga. Beda sama Nabi Elia.
Nabi Elia hidup di bawah open heaven, langit terbuka. Itu sebabnya ketika dia berdoa, Tuhan menjawab. Ada surga yang terbuka, ada telinga Tuhan yang siap mendengar dan menjawab doa-doanya. Waktu Nabi Elia berdoa minta api diturunkan dari langit. Dari langit Tuhan menjawab, api itu turun. Dan mendemonstrasikan kuasa Allah yang besar. Sehingga satu bangsa bertobat luar biasa. Ketika Elia berdoa minta hujan. Di tengah 3,5 tahun tidak pernah turun hujan. Tapi karena Elia yang berdoa. Maka Tuhan menjawab doa Elia itu dengan hujan yang deras dan lebat. Kenapa? Karena open heaven. Saya berdoa mulai hari ini dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Langit dibukakan sehingga mulai hari ini setiap doa yang engkau naikkan di hadapan tata surga. Ada telinga Tuhan yang mau mendengar. Telinga Tuhan yang siap menjawab dan menurunkan hujannya yang deras di dalam hidup. Saudara katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya berdoa dalam hidup saudara, engkau menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Karena harusnya kita gitu. Kita walk with God. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi tidak bisa seperti itu kalau orang hidup di bawah langit tembaga. Beda ya. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya di dalam usahanya. Di dalam pekerjaannya. Di dalam bisnisnya. Di dalam keberhasilannya. Ketika seseorang hidup di bawah langit tembaga, itu seperti kayak bangsa Israel yang dicatat di Hagai 1 ayat yang ke-6. Mereka naburnya banyak, tapi nuanya sedikit. Usahanya banyak, pontang-panting sana sini. Semua dilakukan, begitu capek, kelelahan, luar biasa. Tapi nothing. Sia-sia. Gak peduli yang kita lakukan. Not getting anywhere. Stagnan terus. Bahkan mundur. Dan terus turun di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa babak baru dimulai di dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini langit dibukakan di atas hidup saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf di Mesir. Memang dia ngalami masalah. Siapa orang yang tidak. Anda mau hidup di bawah langit terbuka pun bukan berarti gak ada masalah loh. Semua orang selama kita masih hidup di dunia ini, siapapun kita, masalah selalu ada. Tetapi di dalam masalah kita tidak ditinggalkan. Tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tetap ada berkat Tuhan yang mencukupkan dan bahkan melimpahkan segala sesuatunya. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Dia di Mesir, dia lagi ngalami tantangan, dia di titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi tidak diragukan, ada favor Tuhan dalam kehidupannya. Di rumah Potifar dia jadi budak, tetapi tidak lama dia diangkat jadi orang kepercayaan. Kemudian difitnah, dia dijebloskan ke penjara. Tapi tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan menjadikan segala sesuatu yang diperbuat Yusuf berhasil. Di situ dia diangkat juga jadi wakil kepala penjara. Setelah itu gak lama dipromosikan jadi Perdana Menteri. Dan di situ berkat kelimpahan dicurahkan besar-besaran. Yusuf diberkati jadi berkat sehingga banyak bangsa dipelihara melalui kehidupan Yusuf. Saya berdoa yang demikian akan terjadi di dalam kehidupan saudara mulai hari ini. Tangan saudara diberkati oleh Tuhan sehingga yang engkau lakukan dijadikan Tuhan berhasil. Berhasillah hidup saudara. Tahun ini kemajuannya double porsi. Tahun ini kemenangannya double porsi. Tahun ini progresnya double porsi. Tahun ini income-mu double porsi. Tahun ini pertumbuhanmu double porsi. Tahun ini ekspansimu double porsi. Karena this is the year of double favor. Jadi terima itu dengan iman. This is the time. Ini waktunya kita bisa mengalami hal itu. Tapi kalau kita hidup di bawah langit terbuka. Yang ketiga ya, perbedaannya langit tembaga dan langit terbuka itu di emotional well-being-nya kita. Di stabilitas, di kesehatan emosional kita. Orang hidup di bawah langit tembaga isinya cuma
moodnya bad mood terus. Tertekan terus. Isinya cemas, frustrasi, ketakutan, kekhawatiran. Kayak bangsa Israel yang di tengah perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Isinya komplain terus, bersungut-sungut, terus ngomong yang gak baik terus. No, saya berdoa saudara hati-hati dengan yang engkau katakan tahun 2025 ini. Berulang kali Tuhan tuh mengingatkan saya dari akhir tahun sampai dengan bulan Februari ini Tuhan terus ngomong hal yang sama saya. Di tahun ini ya, Tuhan perlihatkan apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tangkap saudaraku, berjalan melalui air, kita tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Memang tahun ini ada masalah, ada tantangan, ada rintangan. Tapi kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara. Saya tahu sebagian dari kita sedang menghadapi peperangan yang sengit dalam hidup saudara. Saudara jangan menyerah, saudara jangan putus asa. Saudara jangan menjadi lemah hati. Hari ini kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara. Maju berperang bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dan Tuhan akan memberi kemenangan. Amin. Karena itu di dalam menghadapi segala sesuatu. Masalahnya ada, persoalannya ada. Tetapi damai sejahtera Tuhan tetap bertahta di dalam hati kita. Orang lain ngadepin yang Anda hadepin mungkin sudah gila. Mungkin sudah kayak layang-layang yang sudah menyerah, putus asa dalam hidupnya. Tapi karena Anda dekat Tuhan. Pemazmur berkata hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ada ketenangan di dalam hati saudara. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ada sukacita surgawi yang entah gimana kerasa aja di hati. Ngalami kayak gitu tapi kok tetap oke ya. Tetap kuat ya. Tetap tangguh. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Doa saya damai yang kayak gitu. Terimalah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. That is open heaven. Itu langit terbuka. Yang keempat bedanya langit tembaga dengan langit terbuka. Ada dalam hal proteksi ilahi. Ya karena dalam hidup ini selalu akan ada yang namanya serangan-serangan. Dari kuasa roh jahat, dari segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Menghadapi serangan-serangan ini hasilnya akan beda jauh kalau kita nggak ada proteksi dibandingkan kalau ada perlindungan. Itu beda. Orang kalau nggak ada perlindungan begitu dihajar serangan langsung tergeletak dia. Tapi serangannya persis sama tapi proteksinya kuat. Kita kokoh berdiri. Dan proteksi yang paling kuat datangnya dari Tuhan. Kita amannya di dalam lindungan Tuhan. Karena itu ketika kita hidup di bawah open heaven. Sadarilah proteksi ilahi dari Tuhan ada di dalam hidup saudara. Tangan Allah yang kuat itu yang memagari hidup saudara. Siapa di sini yang mau hidup di bawah open heaven? Langit terbuka seperti itu. Pindah dari langit tembaga ke langit terbuka. Gimana caranya? Mari kita baca Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit. Sampai di situ dulu. Kalau dicatat di sini Tuhan akan membuka, berarti sebelumnya situasinya gimana? Ketutup loh. Apa yang ketutup? Langit. Benar apa tidak? Tapi ada janji Tuhan di ayat ini. Dan saya percaya janji Tuhan ini bagimu. Bagimu. Oh enggak ada yang amin? Saya ulangi. Bagimu. Bagimu Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Yakni langit. Anda kalau baca Alkitab ini, baca firman Tuhan jangan cepat-cepat dan jangan menganggap itu kata-kata puitis. This is real. Tuhan sedang ngomong tentang the real thing. Tuhan akan membuka
bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan. Hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Bukan satu pekerjaanmu. Akan ada orang-orang di tempat ini tahun ini segala pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Ngelakuin ini jadi. Ngelakuin proyek ini jadi lagi. Tender ini Anda menang lagi. Tahun ini akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang ditambahkan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan yang mendatangkan lompatan besar. Terimalah sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Aku terima sekarang janji Tuhan ini terjadi. Amin. Coba Anda renungkan ayat ini. Ada beberapa kata kunci di sana. Tuhan membuka. Itu kata kunci membuka. Perbendaharaan, langit, hujan, melimpah, memberkati. Anda coba renungkan, Anda diingatkan gak sama satu ayat Alkitab yang lain yang sangat mirip dengan ayat ini? Coba saudara renungkan, muncul gak? Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ditulis seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah apa? Perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak apa? Membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Ini bicaranya sama nih ayat ini. Sama-sama bicara membuka tingkap langit. Dan mencurahkan apa? Berkat, hujan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang belahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi ternyata dua ayat ini sama-sama bicara tentang membuka tingkap langit. Perbendaharaannya yang melimpah. Menurunkan hujan. Memberkati segala pekerjaanmu. Sampai melimpah. Dua-duanya sama. Tetapi di Maleakhi itu memberitahu kita kuncinya gimana caranya membuka tingkap langit. Apa yang dikatakan di Maleakhi tadi? Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Saudaraku, ternyata persepuluhan adalah kunci yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Diurapi oleh Tuhan sendiri. Yang diberikan kepada kita supaya kita bisa membuka tingkap langit tersebut. Anda harus tahu Maleakhi ini yang kita baca tadi adalah ayat yang paling banyak dipersekusi, paling banyak diserang habis-habisan, dilecehkan, dihina, bahkan oleh para pendeta. Oke, ini satu ayat ini mengalahkan semua ayat-ayat yang lain. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau ayat ini kosong, rumah itu kalau kosong, gak ada apa-apanya. Ngapain pencuri datang, berusaha masuk, menyerang dan mau ngambil sesuatu dari situ. Saudara harus tahu, semakin banyak ada serangan di situ, Anda ngerti, ada hidden gems di situ. Ada harta yang berharga, ada janji Tuhan yang besar, yang terkandung di dalamnya. Yang iblis tidak mau kita terima. Tapi saya berdoa hari ini,
setiap orang di tempat ini. Anda bisa menangkap rahasia kebenaran firman Tuhan. Anda bisa menangkap kunci kerajaan surga. Sehingga mulai hari ini Tuhan membuka bagimu tingkap langit, open heaven, dan mencurahkan hujan berkat sampai berkelimpahan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya persepuluhan itu bukan beban. Persepuluhan itu berkat. Persepuluhan itu bukan Tuhan yang butuh kita ngasih. Kita yang butuh Tuhan. Karena ini adalah kunci yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuka tingkap langit. Oke, itu sebabnya hari ini saya mau membagikan kepada kita semua kuasa di dalam persepuluhan. Nomor 1, tadi kita sudah bahas. Yang pertama, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Itu sudah kita bahas ya. Jelas firman Tuhan tadi ngomong. Ini kuncinya yaitu membuka tingkap langit. Yang kedua, kuasa persepuluhan adalah Tuhan berjanji aku akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi kalau tadinya embun itu mau datang tapi ditahan. Hujan tuh mau turun tapi nggak bisa. Karena langit tembaga. Sekarang langitnya sudah terbuka. Dan embun itu bisa turun. Oh, saya berdoa the dew of heaven. Embun surgawi. Hujan favornya. Tercurah dengan deras dalam hidup saudara. Amin. Nah, bagian yang satu ini saudaraku sangat terkait dengan peranan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Mungkin saudara sebagian ada yang gak familiar. Apa itu? Artinya apa ya omongan itu? Kita baca saja ayat Alkitabnya supaya clear. Ibrani 5 ayat yang ke-6. Ini perjanjian baru. Jadi Anda ngerti ini ayat-ayat yang ditetapkan di dalam perjanjian baru. Ditulis begini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau ini Yesus Kristus. Adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang imam selamanya? Yesus. Yesus jadi imam besar kita. Selama-lamanya ditetapkan menurut peraturan Melkisedek. Wow, siapa yang bisa ngasih peraturan sama Yesus? Ini menurut peraturan Melkisedek. Ini must be somebody great. Ini pasti satu pribadi yang besar karena Yesus jadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, sebagian orang mungkin heran. Saya akan bacakan sama saudara saja ayatnya langsung di perjanjian lama. Tapi sebelum kita baca saya kasih kisi-kisinya dulu. Sebenarnya Melkisedek itu adalah Yesus sendiri. Nama Yesus di perjanjian lama. Kenapa disebut Melkisedek? Karena Yesus belum di-reveal ke dunia ini. Belum turun ke dunia jadi manusia. Jadi di perjanjian lama ada satu momen dia muncul sekali, setelah itu sudah. Dan di momen yang singkat itu, kita bisa melihat sekilas keimaman Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa apa itu di tangannya? Roti dan anggur. Anda ingat gak? Malam sebelum Yesus disalib, ia mengangkat roti. Kemudian berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Kemudian ia mengangkat cawan yang berisi anggur. Dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Kenapa? Karena itulah Yesus yang akan menyerahkan dirinya. Mati di kayu salib buat saudara dan saya. Tapi di perjanjian lama, waktu Melkisedek muncul, dia sudah menubuatkan, profetik apa yang akan terjadi di depan nanti.
Karena itu Melkisedek muncul membawa roti dan anggur. Ini bicara tentang tubuhnya dan darahnya yang akan diserahkan buat saudara dan saya. Mari lanjutkan. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19, coba ditulis, Anda perhatikan. Lalu ia memberkati Abram. Gak main-main saudaraku. Anda kalau pergi ke Israel, tanya orang Yahudi di sana, siapa tokoh terbesarnya mereka? Mereka ngomong Abraham dan Musa. Oke, dan Alkitab sudah ngomong begini, yang lebih besar itu yang memberkati yang lebih kecil. Siapa dia yang bisa memberkati Abraham? Kok tiba-tiba ada yang tidak terdengar nama Melkisedek bisa memberkati Abraham, dan Abraham kenal itu. Abraham langsung submit dia, ngerti levelnya beda. Melkisedek memberkati Abraham. Makanya di Perjanjian Baru Yesus pernah ngomong, sebelum Abraham ada, aku ada. Anda tahu itu, di Perjanjian Baru Yesus pernah ngomong. Kenapa? Karena memang di Perjanjian Lama pun Melkisedek memberkati Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Kalimat terakhir bolehkah kita baca bersama-sama? Semuanya ya, yang keras 1, 2, 3. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham persepuluhan pada Melkisedek. Inilah keimaman Melkisedek. Dalam kisah yang kita baca ini, 2 hal terjadi. Melkisedek memberkati Abraham, dan yang kedua, Abraham mengembalikan 1/10 dari semuanya. Ini order, ini adalah peraturan, ketetapan, prinsip rohani, keimaman Melkisedek. Dan di kitab Ibrani, di Perjanjian Baru tadi, ditetapkan, sekali lagi ditegaskan, bahwa Yesus menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Itu sebabnya saya berdoa yang terjadi hari ini, setiap kita jemaat keluarga Allah, seperti sekian ribu tahun yang lalu, Abraham diberkati Melkisedek. Hari ini tangan Tuhan memberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati keuangan saudara, diberkati masa depan saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang memberkati kita. 2 hal yang terjadi dalam keimanan Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham, Abraham membawa persepuluhan dari semua. Itu yang dilakukan di Perjanjian Baru, yang diteguhkan keimaman Yesus Kristus sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi ada peraturannya, ada ketetapannya. Persepuluhan itu enggak sembarangan ya. Sebagian orang menilai persepuluhan, oh kalau kayak gitu berarti Abraham nyogok Yesus dong. No. Kapan kita bisa menyogok Tuhan? Kapan kita bisa membeli berkat Tuhan? Sebagian orang ngomong persepuluhan itu transaksional dong. Itu sangat konyol sekali. Kapan manusia bisa nyogok dan membeli Tuhan? Sama pejabat tinggi negara saja, kalau Anda ketemu yang memang benar-benar menjadi pejabat untuk mengabdi dengan penuh dedikasi, Anda siapin duit segepok di meja, itu ditolak. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan kita penuh integritas, Dia Allah yang kudus, dan Dia tidak hidup dari uang sogokan kita. Dia Allah yang berkuasa, dengan berfirman Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Tetapi
Tetapi di dalam bekerja di dunia ini, dia menetapkan prinsip-prinsip rohani. Ada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan ketika kita mengikuti peraturan dan prinsip itu, kita akan menikmati janji-janjinya yang luar biasa. Makanya ketika kita mengikuti peraturan menurut Melkisedek ini, kita seperti Abraham membawa 1/10 dari semuanya itu. Anda jangan heran kalau tangannya akan terulur dan memberkati hidup saudara. Itu peraturannya Tuhan. Jadi persepuluhan itu bukan sekedar urusan uang. Persepuluhan adalah ketaatan kita yang akan mengaktifkan kuasa Allah. Persepuluhan itu bukan semata-mata memberi. Tapi persepuluhan itu membuka tingkap langit yang mendatangkan embun surga. Dan hujan favor itu tercurah dalam hidup kita. Banyak orang ngasal. Dan di keluarga kami sempat belajar dengan pahit dalam hal ini. Kenapa? Karena pada zaman itu pertama kali Pak Obaja dipanggil jadi pendeta. Tuhan suruh untuk beli satu gedung bioskop, dirubah jadi gedung gereja. Semuanya dikerahkan. Semuanya. Dan karena nggak cukup dananya, dan pada waktu itu masih lack of knowledge, kurangnya pengetahuan firman, akhirnya nekat ambil hutang bank. Oke. Tapi sementara waktu berjalan berat. Kenapa? Karena boleh dikatakan hampir semua jemaat kita di Solo pada waktu itu memang benar-benar dari kelas bawah yang boleh dikatakan impossible untuk bisa membayar. Jadi hutang itu sudah macet. Bukan hanya nggak bisa bayar pokok, bunganya nggak bisa, sudah nggak ada harapan dan terancam akan disita oleh bank. Padahal pada waktu itu Pak Obaja satu-satunya di keluarga besar yang adalah Kristen. Satu-satunya yang ikut Yesus dan jadi pendeta lagi. Bayangin kalau cuma satu-satunya, tapi dia satu-satunya yang secara finansial kolaps. Itu di hati nggak gampang dan Pak Obaja berseru-seru, Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, turut campur Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu. Ini terjadi karena kamu tidak mengembalikan persepuluhan. Pak Obaja kaget dan protes, berontak hati. Kenapa? Tuhan, jangankan 10%, 100% pun sudah dikasih semuanya. Tapi ternyata saudaraku, buat Tuhan gak kayak gitu. Tuhan ngomong, kamu pisahin yang 10%, kembalikan sebagai persepuluhan. Selebihnya itu persembahan khusus. Jadi jangan ngasal. Sama-sama ngasih, tapi posnya beda. Persepuluhan adalah persepuluhan. Alkitab gak ngomong ngasal. No, Alkitab ngomong persembahan sukarela beda. Alkitab ngomong tentang menabur beda. Tapi Alkitab juga ngomong tentang persepuluhan beda. Buat kita kan sama-sama ditransfer ke rekening gereja kan. Dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buat Tuhan beda. Waktu itu karena awalnya nggak ngerti tetapi Tuhan ngomong kayak gitu. Pak Obaja belajar taat. Sama-sama ngasihnya sama, masih angkanya sama. Tapi dipisahin sekarang. Persepuluhan sendiri di luar itu baru persembahan khusus. Saudara tahu nggak? Ini benar-benar kalau Tuhan yang kerja itu kayak itu akan melampaui semua nalar manusia. Pak Obaja itu nggak cerita sama satu orang pun tentang situasi terdesak. Berserunya cuma sama Tuhan. Dan Tuhan bicara, Pak Obaja taat. Saudara tahu nggak? Sejak satu nggak tahu dari mana itu tidak bisa dijelaskan. Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit. Dan memerintahkan dari utara, dari selatan, dari timur, dari berkat. Itu blessing datang. Hutang yang sudah berhenti. Yang macet, yang itu aset gereja yang sudah mau diambil. Gedung gereja yang mau diambil sama bank itu. Saya mau ngomong sama saudara. Ketika tangan Tuhan bekerja, semua hutang itu lunas. Tingkap langit terbuka dan berkat dicurahkan sampai berkelimpah. Simple act of obedience. Tindakan ketaatan yang sederhana.
Hari ini saya berdoa kita semua belajar ya untuk memahami persepuluhan itu bukan sekedar asal mengembalikan persepuluhan. Itu adalah kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan janji-Mu, karena aku percaya pribadi-Mu. Dalam hidup saya ini, saya yakin saudaraku, open heaven, langit terbuka itu jelas sekali. Baru saja terjadi, berapa minggu ini, saya diberi penugasan yang baru, saya diberi tanggung jawab yang baru untuk menghandle sekolah kita yang ada di Solo. Itu kita ada sekolah playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Nah cuma ketika itu ditugaskan ke saya, buat saya rada gak mudah, berat sekali. Kenapa? Karena situasinya terjepit. Di satu sisi ketika saya berpikir ini perlu diperpanjang dulu sewanya. Karena sewanya sudah mau habis. Tapi yang jadi masalah, uang sewanya dinaikkan 300%. Itu sudah boleh dikatakan kita skakmat, gak ada jalan sekolah untuk membayar tingkat kenaikan 300%, gak main-main. Oke. Di sisi yang lain perencanaannya, ini opsi yang kedua, kita akan cepat-cepat membangun sekolah gedung yang baru di KA City, di tanah yang Tuhan sudah sediakan itu. Tapi kita hitung, kita perkirakan biayanya 40 miliar dan harus selesai 2 tahun. Dan ini nggak mudah karena 40 miliar 2 tahun itu cuma sekolah. Belum urusan semua begitu banyak yang lain. Ini cuma satu aja. Jadi buat kita, aduh ini gimana ini? Kadang-kadang dalam hidup kita juga ngalami ini dan itu kondisi yang gak mudah. Tapi saya ngomong sama saudara, kondisi boleh susah. Tapi pastikan langit di atasmu tetap terbuka. Selama open heaven, surga selalu punya jalan buat kita. Semua pintu boleh tertutup. Tetapi Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Bahkan tidak ada pintu pun. Tuhan membuat pintu yang baru. Jalan yang baru buat saudara dan saya. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih hikmat sama saya. Tuhan ngomong integrasikan sekolah sama gereja. Tuhan kasih pengertian. Loh, sekolah sama gereja kan banyak kesamaannya. Sekolah punya area parkir enggak? Ada. Dipakainya kapan? Ya pas waktu sekolah, weekdays. Gereja Anda ke Haleluya Center ini ada enggak tempat parkirnya? Ada. Kebanyakan dipakai cuma Sabtu Minggu. Sekolah punya ruangan-ruangan enggak? Ada untuk kelas-kelas. Gereja punya enggak? Ada untuk Kids Impact, untuk meeting departemen, kelompok sel, dan macam-macam. Begitu banyak. Sekolah punya hall untuk pertemuan orang tua murid enggak? Ada. Gereja ready semua hallnya. Tiba-tiba saya kayak terbuka. Begitu terbuka saya nangkep yang Tuhan mau. Dan dari situ yang tadinya sudah terdesak. Tiba-tiba malah wow ini hebat sekali nih. Bukan hanya sekolah kita akan membangun di KA City, itu ya. Tetapi langkah pertamanya, sekolah kita akan diintegrasikan sama gereja kita di pusat kota Solo dulu. Yang sudah ready semua, tanahnya sekitar 1,2 hektar. Bangunannya saya lupa berapa besar, ya sekian 6 lantai saudaraku. Ya, dan itu sudah ready, tinggal pakai. Jadi tiba-tiba sekolah kita itu punya tanah dan bangunan yang terbesar, yang terluas di pusat kota Solo. Dan setelah itu ready untuk ekspansi berikutnya di KA City. Dari yang terjepit sekarang kayak tersedia semuanya. Untuk pakai di gereja sendiri nggak perlu 40 miliar, langsung hajar. Dan ketika saya ngerenung lagi, kalau itu bisa di kota Solo, berarti di Haleluya Center, tunggu tanggal mainnya. Berarti di gereja kita di Jogja juga bisa. Berarti di tempat-tempat kita yang lain juga bisa. Coba renungkan, sekolahnya sama, tadinya posisinya kekunci. Tapi karena open heaven, itu gemboknya dibuka semuanya. Dan tiba-tiba ready untuk bisa ekspansi tanpa batas.
tahun ini akan terjadi dalam hidup saudara. Pintu-pintu akan Tuhan bukakan. Dan tiba-tiba lompatan besar terjadi. Ada terobosan, kemenangan. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan dalam hidup saudara. Coba Anda renungkannya, sekolahnya sama, tapi dimensi open heaven-nya beda. Hasilnya beda loh. Anda ngurusin pekerjaanmu yang sama, bisnismu yang sama, karirmu yang sama, semuanya yang sama. Tapi kalau open heaven, itu benar-benar kayak out of the box. Itu benar-benar 5 tambah 2 bukan 7. 5 tambah 2. Tuhan bisa bekerja ini itu. Cukup memberi makan 5.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Itu open heaven saudaraku. Oh, Anda yang belum pernah mengalami itu. Saya berdoa mulai hari ini. Tuhan bawa saudara masuk ke dimensi open heaven ini. Sehingga abundance like never before. Kelimpahan yang belum pernah engkau alami dalam hidupmu. Terjadi mujizat dan keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang kayak gitu kita harus minta dimensi open heaven itu diaktifkan dalam hidup kita. Yang ketiga, kuasa persepuluhan, janji Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ini bicara tentang serangan-serangan rohani dan Alkitab ngomong bahasanya firman Tuhan itu adalah belalang pelahap. Sekali lagi saya ajak saudara ya, jangan nganggap ini puitis. Tapi ini Tuhan yang punya surga dan bumi itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan ngerti ini belalang. Dia nggak pakai nama binatang yang lain. Yang nama yang dipakai firman Tuhan belalang pelahap. Yang memang kerjaannya itu melahap. Melahap panen, melahap hasil. Sehingga tidak tersisa. Ketika belalang pelahap ini bekerja dalam kehidupan seseorang. Jangan heran tiba-tiba Anda akan melihat. Salary-nya, penghasilannya dilahap habis. Setelah itu saving-nya, uang cadangannya, depositonya ikut kelahap juga. Ayo berapa banyak yang sempat ngalami. Asetnya, rumahnya kelahap juga. Dimakan habis. Dan semuanya sampai tanpa tersisa dilahap. Tapi firman Tuhan ngomong begini, bawalah persembahan persepuluhanmu. Janji Tuhan ngomong gini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Saya berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belalang pelahap yang berusaha memakan habis berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara, saat ini juga dihardik, saat ini juga diusir, saat ini juga pagar perlindungan Tuhan diaktifkan. Saudara dan saya aman. Aset-aset saudara aman. Keluarga saudara aman. Keuangan saudara aman. Masa depan saudara aman. Tepuk tangannya yang paling meriah buat yang keempat. Amin. Yang terakhir ya, yang keempat. Yang keempat, janji Tuhan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Jadi ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan membukakan tingkap langit sampai orang itu kelimpahan. Ternyata yang Tuhan mau ini nanti, endingnya. Orang akan melihat saudara bahagia. Saya berdoa keluargamu melihat engkau bahagia. Dan jadi negeri kesukaan. Ketika Anda diberkati oleh Tuhan, maka orang-orang di sekeliling saudara akan bertanya apa rahasianya. Dan ketika itu tiba, saya berdoa, lidah saudara diurapi oleh Tuhan. Sehingga perkataan saudara bukan memegahkan dirimu sendiri. Tetapi perkataan saudara membesarkan Tuhan. Menyaksikan bahwa aku bisa karena Tuhan. Semua yang aku lakukan, semuanya datang daripada Tuhan. Jadi yang namanya persepuluhan mendatangkan berkat sampai berkelimpahan itu bukan sekedar tentang berkat pribadi. Bukan supaya kita kelihatan, wah pokok punya semuanya, wah gaya. No, bukan kayak gitu. Tapi dalam persepuluhan ada misi yang daripada Tuhan. Sehingga kita punya hidup yang bisa jadi saksi Kristus. Sehingga melalui hidup kita banyak orang diselamatkan.
Keluarga kami ngalami. Pertama kali Pak Obaja dipanggil oleh Tuhan jadi dari pengusaha menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Keluarga besarnya pada ngomong, kamu jadi pendeta, mau makan apa? Sekian tahun kemudian giliran saya menyerahkan hidup jadi pendeta sepenuh waktu. Keluarga saya juga ngomong, Jonathan, kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Berapa tahun kemudian istri saya, Pastor Nita, mau jadi pendeta sepenuh waktu juga. Saya masih ingat saudaraku, saya beberapa kali ikut pertemuan keluarganya mereka. Itu sengaja ngomong di depan saya. Tahu kalau suaminya Pastor Nita itu pendeta. Sengaja dikerasin ngomongnya. Jadi pendeta mau makan apa? Emangnya mau makan kursi gereja? Itu di pertemuan keluarga. Dan itu berapa kali diomongin kayak gitu. Kita dihina dan direndahkan begitu rupa. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Walk with Jesus. Tetap jalan sama Yesus. Ketika kita jalan sama Yesus, janji firman Tuhan itu tergenapi. Aku akan membuka bagimu. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Dan karena itu hidup kita mulai jadi kesaksian. Kita jadi berkat. Dan satu demi satu, saya saksi sama saudara sekarang. Di keluarga kami, satu demi satu. Tadinya Pak Obaja the only one. Satu-satunya yang percaya Yesus. Sekarang ini satu demi satu. Semakin banyak. Dan sangat banyak yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi persepuluhan itu bukan sekedar cuma urusan uang. No. Persepuluhan itu adalah dealing pribadi kita, covenant kita sama Tuhan. Persepuluhan itu adalah iman kita, bagaimana kita percaya sama firman Tuhan. Ya dan amin. Kita mengikuti keimaman Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Dan ketika kita percaya, kemuliaannya dinyatakan. Hatiku percaya. Mari semuanya bangkit berdiri. Hatiku percaya. Siapa percaya firman Tuhan? Mari semuanya angkat dua tangan saudara, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saudara harus ingat, yang berjanji aku akan membuka bagimu langit, perbendaharaannya yang melimpah itu. Tuhan sendiri yang memberikan janji itu. Saya mau ajak kita semua, ayo jadikan Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Karena ketika Tuhan jadi sumber berkat kita, Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit itu. Open heaven, langit terbuka. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Dihapuskan dosa itu. Dan Anda akan terima anugerah keselamatan. Tahu enggak saudara, open heaven, blessing nomor 1 terbesar yang kita terima.
adalah anugerah keselamatan. Bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Amin. Sekarang yang kedua. Saya mau berdoa supaya tidak satu pun yang tetap di langit tembaga. Semuanya ngalami dimensi langit terbuka. Ya. Tiba-tiba ada favor tercurah. Tiba-tiba ada kesempatan baru. Tiba-tiba ada pintu-pintu terbuka buat saudara. Tiba-tiba ada lompatan naik level lagi dalam hidup saudara. Apa yang gak Anda pikirkan, bayangkan Tuhan berikan kejutan sama saudara. Itu langit terbuka. Itu embun dari surga. Heavenly dew. That is rain of blessing coming down. Anda yang mau itu, ayo semuanya fokus sama Tuhan. Angkat dua tangan saudara, angkat suara saudara berdoa. Anda yang bisa bahasa roh, Anda berdoa dalam bahasa roh. Anda yang belum, Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Semuanya ngomong sama Tuhan. Open heaven. Oh ya Tuhan. Ya Tuhan. Bukakan bagi umatmu tingkap-tingkap langit. Semua langit tembaga yang menutup dan menghalangi itu saat ini dihancurkan. Dihancurkan. Semua kutub, semua yang menahan berkat itu dipatahkan, dihancurkan. Semua belalang-belalang pelahap yang menghabisi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, saat ini juga kami hardik. Kami usir keluar dari hidup kami, keluar dari keluarga kami, keluar in the name of Jesus. Dan saat ini aku berdoa, saudara ready? Anda terima ini? Rain of blessing, hujan berkat, hujan mujizat, hujan jawaban doa, hujan favor Tuhan tercurah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang terakhir, mari yang terbaik, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih.